Nottingham Forest resmi pecat Nuno Espirito Santo. Pelatih Nottingham Forest yakni Nuno Espirito Santo telah resmi dipecat setelah 20 bulan bertugas. Posisi pelatih asal Portugal ini telah diragukan selama 2 minggu sejak dia secara terbuka menyatakan hubungannya dengan pemilik klub telah memburuk. Pembicaraan mengenai pengganti dari Nuno kini sedang berlangsung dan penunjukannya akan segera dilakukan. Tertipu, mantan pemain Chelsea ini mengira Onana bakal seperti Schmeichel di Manchester United. Craig Burley menjadi salah satu sosok yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa Onana. Mantan pemain Chelsea itu menilai bahwa sang kiper jauh dari harapan, terutama dalam hal memimpin barisan di pertahanan, dan Burley melihat ada jurang lebar antara ekspektasi dan juga kenyataan. Ia mengungkapkan semula dirinya yakin Onana akan menjadi figur dominan di lapangan, sebab di Italia kiper Kamerun tersebut terlihat begitu percaya diri. Bahkan Burley sempat menganggap Onana memiliki aura mirip dengan legenda MU yakni Peter Schmeichel. Resmi, Xabi Alonso terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga edisi Agustus. La Liga mengumumkan Xabi Alonso sebagai pemenang penghargaan manajemen. La Liga mengumumkan bahwa Xabi Alonso sebagai pemenang penghargaan Manager of the Month untuk periode bulan Agustus. Alonso mampu mengawali perjalanan bersama Real Madrid dengan cukup impresif. Dari 3 laga pertama, Los Blancos menyapu bersih kemenangan sehingga mengantongi 9 poin maksimal. Kestabilan dari performa itulah yang membuat pria asal Tolosa ini berhak meraih penghargaan bulanan perdananya di La Liga. 17 negara sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga Senin kemarin sudah ada 17 tim nasional dari beberapa konfederasi yang memastikan langkah mereka ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Dan salah satu kisah yang paling menarik datang dari Kolombia. Los Cafeteros akhirnya kembali meraih tiket ke Piala Dunia setelah absen pada edisi di 2022 Qatar. Kolombia kini menjadi negara ke-6 dari CONMEBOL yang mengamankan tiket ke Piala Dunia. Mereka bergabung dengan Argentina, Brasil, Uruguay, Ekuador, dan juga Paraguay. Tunisia jadi tim ke-18 yang lolos ke Piala Dunia. Satu lagi wakil dari Afrika yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Tunisia sukses mengunci tempat di putaran final usai meraih kemenangan atas Guinea Khatulistiwa. Kemenangan ini memantapkan posisi Tunisia di puncak klasemen grup H dengan koleksi 22 poin. Pasukan dari Sami Triple C unggul 9 angka dari rival terdekatnya Liberia. Tantangan berat di era baru Gennaro Gattuso. Perjalanan Italia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya mulus. Keterlambatan memulai karena tampil di perempat final UEFA Nations League membuat mereka tertinggal dalam perolehan poin. Aturan kualifikasi zona Eropa membuat persaingan semakin ketat. Hanya juara grup yang otomatis meraih tiket ke Piala Dunia, sedangkan runner-up harus melalui babak playoff terlebih dahulu. Dan itu adalah merupakan jalur yang sebelumnya berakhir pahit bagi Italia pada edisi 2018 dan pada edisi 2022. Lamine Yamal belum absen bikin gol atau assist di musim ini. Lamine Yamal memulai musim ini dengan impresif. Penyerang 18 tahun itu belum absen membuat gol atau assist baik di Barcelona maupun di timnas Spanyol. Yamal langsung tancap gas di musim ini. Bersama Barcelona ia sudah mengoleksi 2 gol dan 2 assist dalam 3 pertandingan pertamanya di La Liga. Momentum itu berlangsung di timnas Spanyol. Yamal berkontribusi 3 assist dalam 2 penampilan terbaru bersama La Furia Roja. AC Milan optimis bisa perpanjang masa bakti dari Christian Pulisic. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sangat optimis terkait upaya mereka memperpanjang masa bakti dari Christian Pulisic di San Siro. Kontraknya masih tersisa hingga tahun 2027, tetapi Milan ingin mengamankan jauh lebih lama. Bergabung dengan Milan, Christian Pulisic menemukan kembali sentuhan magisnya yang sempat meredup di Stamford Bridge. Tak sengaja pakai uang doping lawan MU, bek Bilbao kini diskor 10 bulan. Bek Athletic Bilbao yakni Yera Alvarez dihukum UEFA larangan bermain selama 10 bulan. Ia tak sengaja memakai doping saat melawan MU di Liga Europa. Pada Juli yang lalu, Alvarez baru diketahui sudah ditangguhkan oleh Athletic Bilbao. Pemain asal Basque itu gagal tes doping usai pertandingan leg pertama semifinal Liga Europa ketika berhadapan dengan MU di San Mamés.
MU disarankan jangan mainkan Altay Bayindir. Mantan bintang Chelsea Craig Burley menyarankan agar MU tidak memainkan lagi Altay Bayindir. Kritik terhadap Bayindir mulai mengemuka, termasuk dari mantan gelandang Chelsea yakni Craig Burley. Burley menilai bahwa performa kiper timnas Turki tersebut tidak cukup untuk bersaing di Premier League bersama MU. Menurutnya kelemahannya adalah mengantisipasi bola mati yang menjadi kekurangan yang serius yang membuatnya sulit diandalkan di level tertinggi. Masa depan dari Graham Potter kini tak pasti. Posisi Graham Potter sebagai manajer dikabarkan sedang berada di ujung tanduk setelah awal musim yang buruk bersama West Ham United. Football Insider menyebut Frank Lampard sebagai salah satu kandidat pengganti, dan situasi ini memunculkan perdebatan hangat di kalangan para penggemar dari The Hammers yang khawatir soal performa timnya kini kian terus menurun. Barcelona kembali kehilangan Gavi. Barcelona kembali dihantam kekhawatiran terkait masalah kebugaran dari Gavi, karena masalah lutut gelandang muda tersebut nampaknya lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. Diungkapkan Radio Catalunya, pemain muda itu bahkan kemungkinan harus naik ke meja operasi, dan hal ini menjadi kemunduran besar lainnya setelah sebelumnya Gavi hampir 1 tahun menepi. Kehilangan pemain tersebut sekali lagi adalah untuk jangka panjang, tentunya akan menjadi kerugian yang cukup besar, terutama mengingat perannya dalam menghubungkan lini pertahanan dan juga lini serang. Pertama dalam 100 tahun, nomor 9 Milan tak terpakai. Nomor punggung 9 di AC Milan di musim ini tidak punya pemilik menyusul kepergian dari Luka Jovic. Hal yang cukup langka terjadi di Milan. Jovic sendiri meninggalkan Milan pada musim panas ini usai kontraknya selesai. Menurut La Gazzetta dello Sport, ini menjadi musim pertama setelah lebih dari 100 tahun di mana nomor punggung 9 Milan tak punya pemilik. Ekitike siap bersaing dengan Isak dan membuat Arne Slot kini pusing. Hugo Ekitike menyambut kedatangan dari Alexander Isak ke Liverpool dengan tangan terbuka. Ekitike tidak masalah dengan persaingan ketat di lini depan milik Liverpool. Ekitike sejauh ini selalu menjadi starter dalam 4 pertandingan. Namun kedatangan dari Isak berpotensi menghadirkan dilema untuk manajer Liverpool Arne Slot. Ekitike tidak masalah harus bersaing dengan Isak untuk mengisi lini depan Liverpool. Penyerang berusia 23 tahun itu hanya ingin fokus kepada performanya. Liverpool buka peluang lepas Ibrahima Konate di bursa Januari. Liverpool dikabarkan telah membuka peluang untuk melepas Ibrahima Konate ke klub lain di bursa transfer musim dingin di Januari nanti. Meskipun pembicaraan kontrak masih berlangsung, tidak adanya kesepakatan membuat Liverpool berada di posisi yang dilematis. Skenario terburuk kehilangan Konate tanpa biaya menjadi momok finansial yang harus dihindari oleh Liverpool. David Hanko tolak tawaran gila Al Nassr karena firasat buruk. David Hanko nyaris bergabung ke Al Nassr sebelum memilih datang ke pangkuan dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas kali ini. Hanko dikabarkan mengurungkan niatnya merantau ke Arab Saudi karena mendapat firasat buruk. Lebih lanjut, Hanko mengaku sangat kaget ketika mengetahui nominal gaji yang ditawarkan oleh Al Nassr, yang menyebut gaji 1 musim di Al Nassr setara dengan 20 tahun di Atletico Madrid. Mantan gelandang Liverpool berpeluang kembali ke Premier League. Mantan gelandang Liverpool yakni Alex Oxlade-Chamberlain berpeluang kembali ke Liga Inggris setelah namanya dikaitkan dengan Everton dan juga Leeds United di bursa kali ini. Menurut laporan dari TBR Football, Everton dan juga Leeds sama-sama meminati jasa dari Chamberlain. Dua klub Liga Inggris tersebut menilai mantan pemain dari Arsenal ini masih bisa bersaing di level tertinggi. Dengan status bebas transfer, Chamberlain menjadi peluang yang cukup menarik tanpa biaya transfer. Leverkusen resmi tunjuk Yulman sebagai pengganti Erik ten Hag. Bayer Leverkusen resmi mendatangkan Kasper Yulman sebagai pelatih baru menyusul pemecatan dari Erik ten Hag. Pria asal Denmark itu ditugaskan membawa Patrick dan kawan-kawan bangkit di ajang Bundesliga. Yulman tak asing dengan sepak bola Jerman karena pernah menangani Mainz 05 selama sekitar 5 bulan di tahun 2014 hingga tahun 2015. Jabatan yang terakhir ia pegang adalah sebagai pelatih timnas Denmark selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Kini Yulman mendapatkan tantangan yang tak kalah berat. Leverkusen dalam keadaan yang labil usai gagal menang di 2 laga awal Bundesliga dan baru meraih 1 poin.
Jose Mourinho kandidat kuat pelatih baru Nottingham Forest. Jose Mourinho kembali mencuat dalam bursa isu pelatih di Liga Inggris. Diketahui posisi Nuno Espirito Santo sebagai manajer The Forest disebut kini telah lengser. Dan mantan pelatih dari MU itu kini telah diberhentikan setelah sebelumnya menukangi Fenerbahce dan gagal membawa klub raksasa Turki tersebut bermain di Liga Champions musim ini. Selain Mourinho, nama Ange Postecoglou juga masuk ke dalam daftar calon. Mantan manajer Tottenham itu kini lagi menganggur setelah meninggalkan London Utara pada awal musim panas. Israel versus Italia, laga gila 9 gol. Italia meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Israel pada laga kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung penuh drama. Glazuri sukses mengamankan 3 poin krusial dengan skor akhir 5-4. Laga Israel versus Italia digelar di Hungaria dan ini berjalan bak roller coaster. Italia harus 2 kali mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya diselamatkan oleh gol penentu di masa injury time. Kemenangan ini menjadi sangat vital bagi pasukan Gennaro Gattuso. Asa mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tetap terjaga berkat perjuangan tak kenal lelah hingga detik terakhir. Garuda ditanimbang 0-0 oleh Lebanon. Timnas Indonesia versus Lebanon dalam laga FIFA Matchday tuntas dengan skor akhir 0-0. Dominasi Garuda berakhir tanpa gol ketika melawan Jeddah. Hasil ini membuat Indonesia menutup rangkaian persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia. Di bulan depan anak asuh dari Patrick Kluivert akan menentukan nasib keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi dan juga Irak di ronde yang keempat.